Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, aman, dan juga bahagia ya. Saya Regina Ramadana Fauri dari Angkatan 11, Kelompok 3, nomor absen 22 dalam pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Nah, penasaran? Yuk simak terus sampai akhir ya. Let's go! Oke, akuntabilitas. Definisi dari akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, adapun di sini nilai-nilai publik yang pertama mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian nih teman-teman, untuk aspek-aspek akuntabilitas di sini ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Di sini hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Kemudian aspek yang ketiga, di sini membutuhkan laporan kinerja yang berupa individu atau kontrak kerja dan institusi berupa lakip. Kemudian yang keempat membutuhkan konsekuensi yang berupa sanksi atau penghargaan. Dan aspek yang terakhir di sini adalah memperbaiki kinerja. Di sini memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu nih teman-teman, akuntabilitas publik itu ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman, di sini ada juga loh tingkatan akuntabilitas yang harus kita tahu. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian tingkatan yang kedua ada akuntabilitas individu, yang artinya hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pada tingkatan ketiga ada akuntabilitas kelompok. Di sini adalah kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian di atasnya pada tingkatan keempat ada akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Di sini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Terus bagaimana ya nih teman-teman untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Nah, di sini ada 9 poin. Yang pertama, kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir adalah konsisten. Kemudian kali ini ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama nih teman-teman adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat adalah berikan laporan secara lengkap. Dan langkah yang terakhir adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan PNS akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, di sini ada personal behavior yang diharapkan dari PNS adalah PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat.
Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Dan yang terakhir adalah PNS melayani stakeholders dalam lingkup pemerintah, swasta atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan juga kebijakan. Oke, itulah tadi berbagai hal tentang akuntabilitas. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang nonton ya. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.